Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Fitria Mona Lisa dengan NIM 20050-20030 akan menjelaskan tentang manajemen konflik dalam mata kuliah kepemimpinan. Konflik bisa terjadi karena perbedaan dalam pemaknaan yang disebabkan karena perbedaan pengalaman. Perbedaan pengalaman dapat dilihat dari perbedaan latar belakang kebudayaan yang membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. Seseorang akan terpengaruh dengan pola-pola pemikiran dan pendirian kelompoknya. Pemikiran dan pendirian yang berbeda itu pada akhirnya akan menghasilkan perbedaan karakter individu yang dapat memicu konflik. Dalam setiap organisasi atau perusahaan, perbedaan pendapat seringkali disengaja atau dibuat sebagai salah satu strategi para pemimpin untuk melakukan perubahan. Perubahan tersebut dapat dilakukan dengan menciptakan sebuah konflik. Akan tetapi, konflik juga dapat terjadi secara alami karena adanya kondisi objektif yang dapat menimbulkan terjadinya konflik. Seperti yang dikemukakan oleh Hawker dan Wilmot, konflik terjadi karena pihak-pihak yang terlibat konflik memiliki tujuan yang berbeda. Konflik bisa juga terjadi karena tujuan pihak yang terlibat konflik sama tapi cara untuk mencapainya berbeda. Berbagai masalah yang sering terjadi di dalam kehidupan terkadang membuat kita merasa terbebani dan menjadi stres. Stres memang suatu hal yang sulit dihindari, tapi bukan berarti hal tersebut tidak bisa diatasi. Selama kita hidup, stres tidak akan pernah bisa kita hindari. Terimalah bahwa dalam hidup kita selalu akan muncul yang namanya stres. Tidak ada seorang pun yang bisa secara total menghindari stres. Begitu juga dengan konflik. Tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya. Konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. Konflik berasal dari kata kerja Latin configere yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, bisa juga kelompok, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Konflik adalah suatu pertentangan yang terjadi antara apa yang diharapkan oleh seseorang terhadap dirinya, orang lain, organisasi dengan kenyataan apa yang diharapkannya. Menurut Gibson, hubungan selain dapat menciptakan kerjasama, hubungan saling tergantung dapat pula melahirkan konflik. Hal ini terjadi jika masing-masing komponen organisasi memiliki kepentingan atau tujuan sendiri-sendiri dan tidak bekerja sama satu sama lain. Jenis-jenis konflik. Menurut James A.F. Stoner dan Charles Wankel dalam Wirawan, dikenal ada 5 jenis konflik. Yang pertama, konflik interpersonal, yang kedua konflik interpersonal, yang ketiga konflik antar individu-individu dan kelompok-kelompok, yang keempat konflik antara kelompok dalam organisasi yang sama, dan yang kelima konflik antar organisasi. Proses konflik. Konflik merupakan proses yang dinamis, bukannya kondisi statis. Konflik memiliki awal dan melalui banyak tahap sebelum berakhir. Ada banyak pendekatan yang baik untuk menggambarkan proses suatu konflik, antara lain menurut Luntas sebagai berikut. Yang pertama, antecedent condition or latent conflict. Yang kedua, perceived conflict. Yang ketiga, felt conflict. Yang keempat, manifest conflict. Dan yang kelima, conflict resolution or suppression. Penyelesaian konflik. Menurut Stevenin dalam Handoko, terdapat 5 langkah meraih kedamaian dalam konflik. Apapun sumber masalahnya, 5 langkah berikut ini bersifat mendasar dalam mengatasi kesulitan. Yang pertama, pengenalan, diagnosis, menyepakati suatu solusi, pelaksanaan, dan evaluasi. Sementara itu, Mangkunegara mengatakan para manajer dan karyawan memiliki beberapa strategi dalam menangani dan menyelesaikan konflik. Strategi tersebut antara lain adalah menghindar, mengakomodasi, kompetisi, kompromi, atau negosiasi, dan yang terakhir memecahkan masalah atau kolaborasi.
Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan kata, mohon dimaafkan, dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Bye-bye.